Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar malam ini. Kita sudah bersama dengan narasumber kita yang terhormat, Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Selamat malam, Pak. Ya. Jadi untuk materi yang akan dibawakan malam ini oleh narasumber kita yaitu mengenai dengan review penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan atau Oh, studi. bukan itu ya, beda Oh, mungkin ya, beda ya, Pak. kualifikasi. Coba lihat. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk materi malam ini yaitu mengenai dengan administrasi jasa konsultansi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Kurniawan Ilyas untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, saya jadikan host dulu. Oke, sudah bisa Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Materi malam ini berkaitan dengan bagaimana mereview ya, review atas evaluasi dari Pokja terhadap kualifikasi administrasi jasa konsultansi ya. Jadi inspektorat bisa, APIP bisa melakukan review ya atas pekerjaan yang dilakukan Pokja untuk kualifikasi administrasi jasa konsultansi itu sendiri. Jadi kita coba apa sih ya yang dievaluasi oleh Pokja pemilihan, yang panitia tender. Tentu perlu kita ketahui bahwa ada tahapan yang disebut kualifikasi administrasi jasa konsultansi. Ya, jadi itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang persyaratan kualifikasi, ya, yaitu kualifikasi administrasi atau legalitas, maka tentu kita kembali kepada aturannya ya di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 untuk kualifikasi administratif atau legalitas jasa konsultansi itu oleh Pokja pemilihan memuat pada bab 4 lembar data kualifikasi ya. Jadi lembar data kualifikasi ini yang dimuat yang ditayangkan oleh Pokja pemilihan ya. Jadi kita bisa lihat di halaman depan di SPSE itu akan kelihatan persyaratan-persyaratan yang dimuat yang ditayangkan oleh Pokja pemilihan sendiri. Persyaratan apa saja ya? Persyaratan kualifikasi ya, pertama kegiatan usaha. Apa saja kegiatan usaha? Peserta berbadan usaha ya. Jadi berbadan usaha ini berarti kan sudah CV, PT ya. Harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi. Nah, perlu diketahui bahwa izin usaha ini yang dimaksud adalah nomor induk berusaha NIB yang berbasis OSS itu sendiri. Nah, di situ akan muncul KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha. KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha itu diakomodir atau bersumber dari mana? Dari BPS itu sendiri.
Jadi BPS itu mengeluarkan KBLI dan KBKI. Jadi itu. Yang kedua ataupun kalau sesuai dengan ketentuan perundangan tentang kegiatan usaha itu memiliki SBU ya, sertifikat badan usaha dan kualifikasi misalnya kecil, menengah atau besar. Nah, tentu kalau kecil itu ya pasti berdasarkan subklasifikasi atau layanan SBU ya. Jadi berdasarkan subklasifikasi layanan apa misalnya, pengawasan misalnya. Jadi itu. Nah, selanjutnya yang memenuhi syarat kualifikasi ataupun legalitas dan administrasi mempunyai status valid pajak ya. Status valid pajak bagi wajib pajak berdasarkan konfirmasi wajib pajak. Jadi tentu persyaratan ini dimuat oleh Pokja ya. Pokja tahun pajak untuk pekerjaan jasa konsultansi tahun depan 2015. Tentu tahun pajaknya itu tahun pajaknya 2025. Tentu tahun pajaknya 2024 atau 2023. Mengapa demikian? Laporan pajak SPT ya, SPT tahunan laporan pajak untuk badan usaha itu di Maret ya, akhir Maret. Nah, tentu kalau di akhir Maret, kalau di proses pemilihannya di awal Januari tentu tidak Pokja ya, Pokja tidak boleh memuat persyaratan 2024. Harus berdasarkan persyaratan 2023 untuk status valid keterangan wajib pajak itu sendiri. Ya, jadi itu ya batas akhir pelaporan ya. Jadi batas akhir pelaporan pajak itu dia di Maret itu. Yang ketiga ini adalah secara hukum memiliki kapasitas ya untuk mengikatkan diri pada kontrak. Ya, jadi dengan ketentuan dimuat dalam ataupun dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan ya atau perubahannya. Dan selanjutnya surat kuasa apabila dikuasakan, bukti bahwa yang diberi kuasa merupakan pekerja kalau dikuasakan dan KTP ya, jadi kartu tanda penduduk itu sendiri itu syarat kualifikasi administrasi dan legalitas sendiri. Ya, jadi itu ketentuan bahwa jika kita ingin mereview kertas kerja atau hasil dari Pokja pemilihan, tentu kalau untuk syarat kualifikasi administrasi ya tentu kita lihat ya berdasarkan NIB yang berbasis OSS termasuk SBO-nya. Nanti kita lihat ya yang mana dimaksud itu. Nah, selanjutnya ya ini menyetujui pernyataan fakta integritas. Harus menjadi catatan bahwa ini ada dalam sistem. Begitu penyedia ya rekanan mendaftar dalam sistem di SPSE, secara otomatis ya aplikasi yang di halaman depan SPSE itu memunculkan sebuah ya, pernyataan atau sebuah tulisan yang di halaman itu tentang apakah Pokja menyetujui penyedia menyetujui fakta integritas. Kalau dia menyetujui pasti dia klik ya. Jadi ini hal di halaman depan. Jadi teman-teman pemeriksa ini tidak pernah mendapatkan, tidak akan pasti mendapatkan kalau yang ada dalam sistem ya. Karena ini dalam aplikasi. Nah, yang selanjutnya adalah di poin 5 ya, menyetujui surat pernyataan. Jadi di poin 4, angka 4 ini dalam sistem. Hal yang sama ya di sistem di SPSE. Ini menyetujui surat pernyataan ya beserta dan sebagainya ya. Jadi ini syarat yang disebut syarat kualifikasi. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika dia sudah mengklik ini ya, maka sudah setuju ya, Anda setuju, tidak perlu lagi ada tanda tangan atau upload dokumen fakta integritas dengan surat-surat pernyataan ini sendiri ya. Cukup dia mengklik maka secara otomatis masuk di halaman penawaran misalnya. Jadi kalau
kita sudah setuju ini, maka dipastikan secara otomatis berpindah di halaman selanjutnya, gitu. Jadi tidak perlu direview lagi nih, ya. Yang harus direview, ya, yang harus direview adalah ini ya, NIBOSS-nya apakah sesuai dengan jenis pekerjaannya atau bidang konstruksinya, termasuk juga SBU-nya apakah sesuai dengan sub bidang klasifikasi layanan atau sesuai sub bidang klasifikasi atau layanan SBU yang dibutuhkan. Wajib pajaknya, ya, wajib pajak ini, termasuk juga kita review akta pendirian, surat kuasa kalau ada memiliki surat kuasa, bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap, iya, ya, dan kartu tanda penduduk. Perlu dicatat bahwa kalau bukti ya, kalau bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap, dari mana kita melihat? Dari mana kita melihat bahwa dia pegawai tetap? Apakah hanya SK-nya saja? Apakah hanya dalam struktur organisasi atau apa? Yang paling pasti adalah ya, yang paling pasti adalah kalau dia sebagai tetap sebuah perusahaan ya, atau badan usaha, dia harus ada bukti potong pajak ya, bukti potong pajak sebagai pegawai tetap itu sendiri, yaitu PPh pasal 21. Jadi mintakan kepada direkturnya atau pimpinannya mana bukti potong pajak untuk pegawai tetapnya itu sendiri di PPh pasal 21, karena perusahaan secara otomatis akan membayarkan setiap tahunnya pegawainya misalnya untuk pembayaran pajak PPh pasal 21 itu sendiri. Baik, kita simulasi apa yang dimaksud itu ya. Kita lihat ya. Ini kelihatan ya, kelihatan saya ke atas. Nah, ini kertas kerja ya, kertas kerja NIB OSS-nya ya. Nah, referensinya ini memiliki izin usaha di bidang konstruksi. Berarti NIB-nya ya. NIB-nya. Kalau jasa konsultansi nanti kita lihat aturannya, lihat di referensinya lampiran 1 dan lampiran 2 PP 5 2021 ya, dan lampiran PUPR nomor 6 2021. Di situ akan menjelaskan tentang ya tingkat resiko pekerjaan khususnya menengah, tinggi ya, itu sendiri ya. Kecil, sedang ya. Atau di peraturan PPR nomor 8 ya, tentang tata cara tahun 2000 ya, ya, ini ya. Nomor 8 ini. Ini ada sini. Ya, jadi 2008 ini 2022 tata cara pemenuhan sertifikasi standar badan usaha ini. Ya, ya sisa evaluasi saja apakah NIB-nya ini sesuai dengan standarnya misalnya. Misalnya CVA, B, C, D ya. Jadi ini kita lihat ya, kita lihat NIB-nya gitu. Nah, selanjutnya ya perlu dicatat gitu ya. Catatan yang paling penting dalam hal ini adalah NIB itu nomor induk berusaha yang berbasis OSS itu ya ada statusnya ya, ada status terverifikasi atau tidak terverifikasi. Kalau status terverifikasi itu menandakan bahwa ya kalau kita lihat di PP 5 2021, PPR 8 2022, termasuk juga peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021, terang bahwa kalau status terverifikasi menandakan atau menunjukkan bahwa ya perusahaan atau rekanan atau penyedia ini sudah bisa beraktivitas menjalankan atau menandatangani kontrak. Artinya sudah bisa melakukan pekerjaan. Kalau proses pemilihan cukup saja pada verifikasi, tidak terverifikasi, artinya tidak menunjukkan kalimat verifikasi atau non verifikasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita evaluasi atau kita review ya status wajib pajak ini sesuai penjelasan sebelumnya,
Memiliki NPWP ya. Jadi tentu kalau untuk KSWP ini ya, konfirmasi satu wajib pajak ini pasti memiliki NPWP. Tapi kalau tidak memiliki NPWP, sudah pasti tidak dikenakan PPN ya. Cukup PPh saja ya, PPh. Kalau tidak memiliki NPWP ya, tapi sudah harus dalam ketentuan jasa konsultansi ini sudah harus memiliki NPWP. Jadi kalau tidak memiliki NPWP pasti tidak dikenakan PPN ya, PPN pasal PPN 11% yang tahun 2025 ini akan ada PPN 12%. Jadi sisa kita lihat ada atau tidak adanya dokumen tersebut, ya ada atau tidak adanya misalnya tentang resiko, tentang SBU-nya, ya standar biaya, SBU sertifikat badan usahanya misalnya, sertifikat badan usaha. Jadi kita lihat ya SBU-nya gitu, SBU ya, klasifikasi atau subklasifikasi, klasifikasi ya. Jadi kita lihat di situ ya, di level situ. Jadi ini yang menjadi ukuran ya, ukuran bahwa kita lihat SBU-nya gitu. Nanti lihat ya, kita ambil contoh nanti untuk jasa konsultansi pengawasan ya, atau perencanaan. Nah, evaluasi ketika kita review pekerjaan Pokja, maka mereka ya menetapkan setiap ya, peserta ini yang menyampaikan kualifikasi administrasi dengan sistem gugur. Kalau tidak ada berarti tidak memenuhi syarat ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa dia berdasarkan sistem gugur itu sendiri ya. Nah selanjutnya ini tadi ya penjelasan bahwa lihat akta pendiriannya. Jadi bagaimana melihat akta pendiriannya? Ya nanti kita lihat di pembuktian kualifikasi. Cukup dia menyampaikan di aplikasi SPSE. Jadi ketika ada pembuktian kualifikasi maka minta aktanya, surat kuasa dan lain-lain. Termasuk juga ya surat pernyataan fakta integritas. Ya. Fakta integritas. Ini tidak mungkin kita lihat ya, kita mintakan kepada Pokja ya, karena ini secara default sistemnya ya ini. Menurut IKP ini referensinya dengan mendaftar sebagai peserta prakualifikasi karena memang jasa konsultansi itu ada proses prakualifikasi. Lulus dulu kualifikasi baru masuk, baru diundang untuk menyampaikan penawaran teknis dan harga gitu. Itu untuk jasa konsultansi. Beda jasa konsultansi yang kecil. Yang kecil itu dia prakualifikasi. Jadi dengan mendaftar sebagai peserta prakualifikasi seleksi pada suatu paket pekerjaan oleh SPSE, maka peserta telah menyetujui fakta integritas tersebut ya. Integritas tersebut termasuk juga anggota KSO. Jadi ini di sistem ini tidak perlu kita minta ke atas kerjaannya. Selanjutnya surat pernyataan peserta ya. Surat pernyataan juga demikian ya. Tidak perlu tidak pada SPC ini ya kita kelihatan dalam bentuk pernyataan. Jadi tidak perlu ada surat pernyataan. Cukup ada atau tidak ada. Ya. Selanjutnya peserta melakukan kemitraan harus mempunyai ya kalau ada kemitraannya harus ada perjanjian kemitraannya. Jadi evaluasinya apa? Ya, misalnya tidak lulus ini ya. Tidak ada gitu. Masa berlaku gitu. SBU-nya habis. Sama juga tidak memenuhi masa berlakunya SBU habis gitu. Kita lihat ya. Misalnya masa berlakunya. Nah, perlu menjadi catatan jika pada saat proses pemilihan SBU-nya ini belum habis masa berlakunya sertifikat badan usahanya ini,
Namun ketika ya, ditetapkan sebagai pemenang saat bersamaan habis, maka penyedia sudah harus memperbarui ya, paling tidak ya sudah dalam status mendaftar di LPJK, LPJK sendiri terhadap status SBU-nya ini, sertifikat badan usaha ya. Kalau pada saat akhir tender ditetapkan pemenang baru habis masa berlakunya, maka sebelum menandatangani kontrak maka sudah harus SBU-nya ini berlaku ya. Kalau jadi kalau apabila di akhir tender dia ditetapkan pemenang. Jadi evaluasinya itu. Bagaimana cara reviewnya? Ya, sesuai kita review ya, yaitu kita lihat kertas kerjanya, Pokja ya. Jadi Pokja pemilihan melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan data atau dokumen pada form elektronik kualifikasi yang dikirim oleh SPC dengan persyaratan itu sendiri. Jadi cuma dibandingkan apa yang di form, yang dia isi di form ya, di form ini ya. Jadi belum dalam bentuk fisik ya, belum masih dalam bentuk ya, formnya. Jadi dia mengisi form. Dia persyaratan dari kualifikasi. Ya. Jadi reviewnya itu dia baru mengisi formnya. Gitu. Nah, kertas kerjanya kita lihat data ya. Nah, selanjutnya juga bisa kertas kerjanya kita lihat data kualifikasi yang diisi pada form atau fasilitas upload lainnya. Ya. Jadi kalau tidak ada ya, yang ya kalau ya, tidak ada dalam form ini ada fitur di SPC itu ada upload ya, fasilitas upload lainnya ya, yaitu fasilitas upload data kualifikasi lainnya. Nah, jika kertas kerja dalam hal dijumpai perbedaan isian data kualifikasi dengan data yang diupload ya, yang diupload ini ya. Ini saya tebalkan ya, ini dengan kualifikasi itu ya, kita ini ya. Ini jadi kalau sudah pernah ikut tender ini atau sudah pernah memeriksa Pokja di sistem, mungkin teman-teman sudah pernah memeriksa Pokja di sistem, maka ya ada uploadan ya, fasilitas upload. Ya, fasilitas upload yang disiapkan di fitur SPSE. Kertas kerja dalam hal dijumpai perbedaan antara isian data, isian kualifikasi dengan data yang diunggah, maka data yang digunakan adalah data yang memenuhi persyaratan kualifikasi. Artinya apa? Kalau ada perbedaan, tentu kita lihat kualifikasi yang di-upload itu sendiri. Begitu cara review ya untuk kualifikasi jasa konsultasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disajikan sebut di bawah ini ya. Kita coba lagi ya, satu peraturan terhadap ini. Nah, jadi kalau ingin melihat SBU ya, sertifikat badan usaha ini tadi disebut ya PP ya. Lihat subklasifikasinya. Misalnya jasa rekayasa ya, jasa rekayasa. Ataupun kita lihat di rekayasa desain, perencanaan, misalnya paket pekerjaannya perencanaan kota ya. Klasifikasinya ini demikian ya. Subklasifikasinya adalah jasa pengembangan kota. KBLI-nya ya, KBLI ini adalah 71101. Jadi cukup menyebutkan di kualifikasi tersebut ya, kualifikasi tersebut pada LDK ya, LDK. Saya share lagi. Jadi kita periksa. Ini yang saya sebut tadi ya, bab 4 LDK. Ini kan yang diisi oleh Pokja.
Pokja. Ini yang disebut tadi ya, KSO ya, pos sumber dana, jumlah KSO, ya, itu sudah diatur ya. Kalau pengawasannya misalnya ini paling banyak ya, diisi 3 untuk pekerjaan tidak kompleks ini. Jadi kriteria kompleksnya ini diisi 5 untuk pekerjaan yang kompleks. Jadi sisa dipilih ya 3 atau 5. Kalau menggunakan KSO ya, kalau penyediaannya ini dia mau cari partnernya itu kerjasama operasi. Nah, inilah yang akan diisi oleh Pokja pemilihan misalnya. Misalnya usaha kecil ya, usaha kecil. Tentu dia akan klik saja usaha kecil. Usaha kecil, usaha kecil. Kecil. Ya. Sub pelayanan ya, jadi usaha sub bidang klasifikasi ya. Jadi kalau kita lihat sub bidang klasifikasinya ini ya. Jadi bisa kita lihat jadi kita lihat ya di subklasifikasinya. Diisi saja subklasifikasi. Taruhlah subklasifikasi perencanaan, subklasifikasi PR ya, PR ini. Misalnya perencanaan. Bidang yang subbidang ya, klasifikasi. Misalnya perencanaan ya. Bidang pengembangan jasa sisa saja ini. Kita lihat ya. Layanan jasa perkotaan. Selanjutnya kode subklasifikasinya ya, selanjutnya kita lihat di kabelinnya ya. Apa kabelin yang masukkan? Ke BRI. Jadi sudah pasti ya. Ini bisa kita lihat di mana ya? Ini. Ini kita bisa lihat ya. Perencanaan kota. Ini peraturan yang lama ya. Ini peraturan yang baru. Jadi kita lihat jasa pengembangan subklasifikasi. Kode subklasifikasinya adalah ini. KBL-nya ini ya. Jadi dia menerangkan terhadap ini PR1 jasa perencanaan wilayah. Ini perencanaan kota ya. Ini di perencanaan kota. Tuh jadi kita bisa lihat bahwa pajaknya ya, misalnya karena seleksinya itu misalnya 2025 nantinya, 2025. Maka kalau di awal tahun ya, awal tahun 2005 kan laporan itu di Maret 2025, maka bisa 2023. Ya. Terus kan tahun pajak 2023. Pajak misalnya ya, 2023 ya. Apa? Ini yang dievaluasi gitu. Dan demikian. Jadi itu batasan untuk kualifikasi ya. Jadi itu batasannya bagaimana kita evaluasi
kita akan lihat pada kertas kerja ini. Kita akan lihat pada kertas kerja ini. Demikian penjelasannya. Ya, baik Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Langsung saja Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dari seputar materi yang sudah disampaikan tadi. Ya, jadi kami ulangi bahwa materi yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak narasumber kita yaitu mengenai dengan review evaluasi kualifikasi administrasi jasa konsultasi. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin di-sharing dengan Bapak narasumber kita, Bapak Ibu sekalian. Iya. Silakan, mungkin. Iya, bagaimana Pak? Mungkin sudah cukup dari peserta webinar malam ini. Ada yang ingin disampaikan Pak? Closing statement-nya? Cukup. Jadi kertas kerjanya itu nanti menunjukkan bahwa kita telah melakukan review atas pekerjaan Pokja itu sendiri dengan tidak secara apa yang tertera di peraturan itu tidak semua disajikan secara fisik, ya, karena secara cetakan itu sendiri karena ada beberapa sistem yang tidak bisa disajikan dalam bentuk file cetakan itu sendiri, ya, kopinya, ya. Cukup kalau contoh fakta integritas dan surat pernyataan. Jadi surat pernyataan dan fakta integritas pemeriksa tidak perlu minta, cukup tadi ya SBU, NIB, OSS-nya, apalagi kalau sudah mau mulai pekerjaan, statusnya NIB harus terverifikasi, termasuk juga status pajaknya, ya, laporan pajak akhirnya dan KSWP-nya, dan akta-akta perubahan. Ya, tentu itu baru level kualifikasi, ya. Jadi kualifikasi untuk jasa konsultansi itu cuma menilai, membandingkan saja apa yang jadi persyaratan dan apa yang dia isi pada form SPSN. Ya, jadi ketentuan di prakualifikasi itu bahwa bukan ajang kompetisi, ya. Dia apabila ada kekurangan, Pokja bisa sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan bisa menghubungi, ya, penyedia untuk memperbaiki pengisian di form kualifikasi itu sendiri. Demikian penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk closing statement-nya malam ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pak untuk materi yang telah disampaikan malam ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Mungkin itu saja dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan selama berlangsungnya materi malam ini. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.